kami akan membawakan katekese tentang sakramen perkawinan. Nah, di sini nanti teman-teman anggap saja sebagai bapak dan mama berpasangan. Biarpun begini dengan sesama perempuan, anggap saja bapak dan mama. Oke, sebelum kami melakukan katekese pada pagi hari ini, kami perkenalkan nama dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Afrika Susan Hajung. Teman-teman bisa dipanggil teman-teman bisa panggil saya Afra. Saya dari tingkat 4 dari grade 1A. Selanjutnya saya persilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Susana Moy Ganggut. Saya biasa dipanggil Susan. Saya kelas 2021A. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustina Silvia Tinta. Teman-teman, panggil saja saya Bibin. Saya dari tingkat 4, kelas 2021B. Terima kasih. Teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Francisca Salestina Rifati. Saya biasa dipanggil Monik. Saya dari tingkat 2021A. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama lengkap saya Afrina Afra. Teman-teman bisa panggil saya Afre. Saya dari kelas 2021B tingkat 4. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristen Alu. Teman-teman bisa panggil saya Kekaristo. Saya dari kelas teologi 2021A tingkat 4. Terima kasih. Teman-teman, Selamat pagi. perkenalkan nama lengkap saya Andrea Hudi. Saya berasal dari Kota Yusuf. Nama panggilan Yusri. Jadi topik yang kita angkat pada katekese pada pagi hari ini yaitu sehati dan sejiwa dalam Tuhan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk membentuk persekutuan suami istri dalam keluarga yang dibutuhkan dalam sakramen perkawinan. Kita ketahui bahwa ketika kita sudah berada berada dalam sakramen perkawinan, berarti otomatis pernikahan itu sudah suci dan sah. Ya atau Bapak Mama? Ya, kita Bapak Mama. Jadi dalam topik ini Bapak Mama, kita diajak itu untuk memahami makna, sifat, tujuan dan konsekuensi dari sakramentalisasi perkawinan, sehingga kita semua ini melalui katekese ini termotivasi untuk menghayati dan menjalankan kehidupan perkawinan itu sesuai dengan ajaran Kristus. Oke? Baik, Bapak Mama, sebelum kita mengawali katekese kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan lagu pembukaan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu pada hari-hari yang telah lewat, sehingga pada pagi hari ini kami semua berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Allah Bapa di dalam surga, tuntunlah langkah kami pada hari ini, semoga apa yang kami lakukan, kegiatan katekese yang kami lakukan pada hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau telah hadirkan para peserta katekese di tengah-tengah kami pada kesempatan ini.
Nama Tuhan puji hari ini Yesus Kristus pada segala masa. Jadi baik tema CKE di sini saya akan menceritakan sebuah kisah kehidupan. Kisah kehidupan dalam sebuah perkawinan. Jadi saya mengajak tema CKE untuk mendengarkan dan menghayati baik-baik ya. Oke, jadi di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri Katolik. Namanya Paulus dan Lucia. Jadi di sini tuh mereka itu saling mencintai satu sama lain. Bapak Paulus ini bekerja sebagai petugas kesehatan di desa, sedangkan ibu Lucia tadi bekerja sebagai guru. Jadi dari pernikahan mereka ini dikaruniai 5 orang anak. Jadi dalam perjalanan pernikahan mereka banyak sekali lika-liku kehidupan yang mereka hadapi. Setelah beberapa tahun menikah ini, Bapak Paulus ini mengalami sakit, yaitu stroke. Jadi sejak saat itu Bapak Paulus ini mengalami kelumpuhan, bayangkan. Jadi kini tanggung jawab dalam keluarga mereka itu ditanggung oleh Ibu Lucia. Selain dia mengajar, selain dia pokoknya segala sesuatu yang berurusan di dalam keluarga itu, pokoknya dia yang dia yang kerjakan semuanya. Jadi di sini Ibu Lucia itu merasa berat sekali karena tanggung jawabnya mencari nafkah, habis itu mengurus anak, apalagi kalau dalam kehidupan rumah tangga itu anak-anaknya itu banyak yang rebel. Jadi dia sendiri yang mengurusnya. Lalu pada suatu hari Ibu Lucia ini berdoa dalam hatinya, ya Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Itu dia benar. Jadi dia berdoa, saya tidak kuat Tuhan menghadapi semua ini. Ini saya mau tanya dengan Bapak Mama ini, kira-kira dalam cerita tadi, mengapa keluarga Ibu Lucia dan Bapak Paulus bisa melewati masa-masa sulit ya? Mungkin bisa angkat tangan. Ayo. Oke. Perkenalkan diri. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Joy Titus Paroda Pusing. Saya dipanggil Joy. Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Langsung saja, karena mereka percaya, karena Ibu Lucia ini percaya kepada Tuhan dan dia selalu berdoa supaya mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Joy. Dari Bapak Joy tadi bahwa apa yang menjadi kekuatan Ibu Lucia itu karena dia percaya bahwa percaya kepada Tuhan ya. Oke, mungkin ada lagi. Mana boleh? Barang masuk mana lagi kalau Bapak Muhammad masuk orang karena kita ini orang mana? Dari nama siapa? Kenalkan, nama saya Karolina Liliawati. Pada saat biasa dipanggil ini, jawaban dari saya karena Tuhan tahu kalau keluarga Ibu Lucia itu adalah keluarga yang kuat dan sangat kompak. Terima kasih banyak Bapak Deni. Dari jawaban ini tadi dia mengatakan bahwa Tuhan yang tahu. Tuhan tahu bahwa keluarga itu sangat kuat, makanya dia memberikan cobaan. Karena kita tahu ya, Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita, toh. Oke, baik. Mungkin kalau lemai Bapak Mama atau lemai. Sudah. Ayo. Perkenalkan, nama lengkap saya Irian Chelsea Rahmania, saya biasa dipanggil Chelsea. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Gimana tuh? Masih jawab sih. Oke, karena di sini keluarganya Bapak Paulus dan Ibu Lucia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup mereka. Oke, terima kasih. Mama siapa tadi? Chelsea. Oke, boleh Mama Chelsea. Oke, dari jawabannya Mama Chelsea tadi,
karena Ibu Lucia dan keluarganya itu selalu mengandalkan Tuhan, ya, makanya mereka bisa melewati segala kesulitan-kesulitan itu. Mungkin ada lagi? Masih ada? Oke, kalau tidak ada lagi satu pertanyaan. Kira-kira dari cerita tersebut, apa yang dipetik dari cerita tersebut? Kira-kira apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Dari sini tadi sudah ada suara, di tengah sudah ada suara, di depan ini tidak ada suara. Ada tadi di belakang. Oke, perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Fidelia Cindy Akulia, bisa dipanggil Lamusu. Baik, jadi saya petik dari cerita di atas hari itu, mau sebanyak apapun masalah kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Mau sebanyak apapun masalah kita harus mengandalkan Tuhan. Itu dari Mama. Siapa tadi? Nama yang bagus. Mungkin ada lagi. Tadi saya lihat ada yang angkatan ya, sama saja. Oke. Mungkin ada lagi. Maka kalau kalian akan ada apa pun atau saya dari cerita ini adalah bahwa kita diajak untuk bersabar dan selalu percaya pada Tuhan, karena kita diajak untuk bersabar dan percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan utama supaya kita bisa melewati berbagai rintangan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mama Maya dan Ibu bahwa kita harus percaya dan sabar untuk bisa melewati segala kesulitan dalam hidup perkawinan kita. Bukan hanya perkawinan, juga dalam kehidupan sehari-hari juga selalu mengandalkan Tuhan dan selalu percaya. Mungkin masih ada lagi. Setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita dapat melihat arti sakramen, bahwa arti sakramen dalam perkawinan. Kita lihat tadi dalam kehidupan rumah tangganya Ibu Lucia dan Bapak Paulus. Kita tahu dan kita percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam keluarga mereka itu sudah nampak, sangat nampak, di mana Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran bagi Ibu Lucia tadi, dan Tuhan juga memberikan berkat tadi, seperti menjadikan salah satu anaknya sebagai pengikut Kristus atau sebagai seorang apostol. Oke, baik. Bapak Mama sekalian, karena yang pertama tadi kita sudah mendengar indahnya perkawinan Katolik. Lalu masuk hal yang kedua, yaitu tentang hakikat perkawinan Katolik. Di sini sakramen berarti upaya untuk membangun kesucian, kekudusan, lalu komitmen akan perjanjian. Dan hal berikut yaitu perkawinan Katolik, yang dimana artinya sebuah perjanjian atau kesepakatan yang mengingatkan akan perjanjian antara Allah dan manusia, yaitu Yahweh dan Israel dan Kristus dan gereja yang bernuansa akan cinta kasih. Lalu di sini hakikat atau inti dari perkawinan adalah persekutuan seluruh hidup antara seorang pria dan wanita berdasarkan perjanjian cinta kasih menuju sebuah kebahagiaan bersama. Dan dalam sakramen perkawinan, cinta suami istri sebuah lambang cinta Allah. Lalu pengertian berikut sebagai sebuah pasangan yang dimana untuk tetap menjaga kesetiaan dan menjaga janji suci yang akan Bapak Mama ikrarkan dalam sebuah perkawinan nanti. Lalu menghidupi dan menghayati sebuah kesetiaan dalam perkawinan memang tidak mudah. Di sini suami istri mengalami tantangan dan godaan. Jadi pasti setiap pribadi dari Bapak Mama pasti ada tantangan dalam kepribadiannya. Lalu, oke, baik Bapak Mama, selanjutnya kita akan bermain game yang dimana ada dua kolom di dalam, dimana saya minta teman-teman
Bapak-bapak sekalian untuk buat kelompok, 4 kelompok. Di mana 4 kelompok di sini, setiap kelompok bekerja sama untuk menjodohkan tema dan teks. Misalnya misalnya di kolom A dijodohkan dengan kolom B. Misalnya nomor 1 perkawinan sebagai perjanjian, cocokkan di kolom B. Bagaimana yang dimaksud? Apakah di nomor 2 kah atau nomor 3 kah? Seperti itu pilihannya. Sudah paham? Kalau mama, kita cocokkan misalkan kalimat itu yang satu itu cocoknya dengan ayat kitab suci di bagian B, kira-kira bagian mana Oke, mengerti? Mengerti ya. Kita tadi mungkin berapa kelompok itu? 4. Sesuai dengan pasangan Teman-teman mungkin teman-teman masih bingung dengan kolom A dan kolom B. Yang kedua, sifat perkawinan. Lihat nomor 2. Oh, itu sudah Halo guys. Hadir bersama kamu presentasi dalam iblis dan acara Tuhan dan kolom B teks kitab suci. Jadi di sini kami mau mencocokkan untuk kolom A itu nomor 1 itu kami cocokkan yang untuk kolom B nomor 4. Silakan baca isinya. Untuk kolom A-nya perkawinan sebagai perjanjian. Kami cocokkan Gimana cara bacanya dari sini biar teman-teman bisa kayak dengar, bapak mama yang lain bisa dengar. untuk kolom A-nya kami pilih nomor 1 dan dicocokkan dengan kolom B di nomor 4. Ya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Hosea ayat 2 ayat 19. Oke, masih ada lagi? Itu saja. Satu sudah? Oke, mungkin ada dari kelompok lain. Oke. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau kami itu ada 2 jawaban. Yang kolom 1 kolom A itu 1 dengan 4 dan 1 dengan 6. Coba baca yang di bagian A. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya.
Oke, baik, Mama. Mungkin ada dari mama-mama yang lain, karena kolom di depan ini masih banyak sekali yang belum diisi ya. Di kolom A-nya itu ada nomor 2 dengan nomor 1. Coba baca ini. Baca untuk kolom A. Baca kolom A dengan kolom B. Sifat perkawinan monogami, satu laki-laki dan satu perempuan tidak terceraikan dan seumur hidup. Itu kami cocokkan di kolom B, yaitu nomor 1. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius bab 19 ayat 6. Masih ada 6. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasihinya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Kerja mungkin ada dari kelompok ini? Ada Iya, iya. Oh, sama. Iya, jadi saya menyusul yang punya di sini nomor 3-nya. Nomor 3 di bagian kolom A dengan 2. Dengan 2. Silakan baca isinya. Hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus ayat 5. Apa? 4 dengan 3. Coba baca isinya. 4A-nya tujuan perkawinan terbuka terhadap keturunan, kelahiran dan pendidikan anak atau prokreatif. Di kolom B-nya Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu. Kejadian bab 1 ayat 28. Oke. Satu lagi. 4 dan 5. 4 dan 5. Coba baca isinya. Tujuan perkawinan keterbukaan terhadap keturunan, kelahiran dan pendidikan anak prokreatif. Itu ada di ini Markus bab 10 ayat 6-8 itu. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oke, baik. Gimana dari perwakilan kelompok ini? Coba menentukan. 3 kelompok saja jadi. Iya, banyak yang sudah punya. Hanya mau bilang ini saja, tepuk tangan untuk ketiga. Oke, baik Bapak Mama, karena kita sudah bermain game mencocokkan kolom A dengan kolom B, yang berikut bagaimana kita mengetahui bahwa perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang teman-teman Bapak Mama sudah lihat tadi, yaitu perikop yang cocok di sini yaitu Hosea bab 2 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Lalu perikop yang lain yang cocok dari perkawinan sebagai perjanjian yaitu Efesus bab 5 ayat 25 sampai 32. Mungkin ada yang jawab dari Hosea dan Efesus tadi. Yang teman-teman jawab tadi? Sudah tidak maunya tadi. Perkawinan sebagai sakramental, yang dimana
perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis dan diangkat oleh Kristus menjadi sakramen. Karena melalui pembaptisan laki-laki dan perempuan diterima dalam perjanjian baru dan abadi. Perjanjian nikah Kristus dengan gerejanya, kasih suami istri diikat dengan kasih mempelai Kristus serta diperkuat dan diperkaya oleh kekuatan penebusannya. Lalu sifat dari sakramental di sini menjadi dasar kesatuan suami istri yang tidak terceraikan. Kesatuan timbal balik membuat relasi Kristus dan gereja menjadi nyata secara sakramental. Yaitu sifat perkawinan, yaitu monogami, satu laki-laki dan satu perempuan. Lalu perikop yang dimaksud di sini yaitu Markus bab 10 ayat 6 sampai 8. Terus tidak terceraikan atau seumur hidup. Perikop yang cocok dengan pernyataan ini yaitu Matius bab 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Unitas atau monogami berarti laki dan seorang perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki ataupun laki-laki. Lalu yang keempat, tujuan perkawinan, yaitu persatuan dan kesejahteraan suami istri. Perikop yang cocok dengan pernyataan ini Markus bab 10 ayat 6 sampai 8. Lalu ada pun dari Kejadian bab 1 ayat 28. Yang terlarang pada kesejahteraan. Di sini tujuan perkawinan itu bukan untuk menyulitkan atau saling menyengsarakan. Jadi itu kata kitab suci tadi. Kesejahteraan mereka berdua adalah buah dari komunitas hidup yang intim dan penuh cinta, yang perlu terus-menerus dibangun dan diperjuangkan bersama. Itu adalah tujuan dari perkawinan menurut kitab suci. Jadi selanjutnya perkawinan Katolik itu mengarah pada kelahiran anak. Itu tadi kitab suci menegaskan seperti dalam kitab suci tadi ada, kalau tidak salah ayatnya tadi beranak cuculah dan bertambah banyak ya. Itu adalah salah satu tujuan dari perkawinan menurut kitab suci. Jadi di sini orang tua itu tidak hanya berfungsi melahirkan anak, tetapi juga membesarkan dan mendidik anak. Menyiapkan satu kekasih secara berpasangan. Ini pasangannya kan jelas. Oke, sudah berpasangan. Sudah. Oke, baik. Tema CKE. Di sini saya mengajak Nema untuk menyiapkan satu kertas ya. Satu pasangan, satu kertas. Itu di sini sudah. Bisa love-nya sebentar dibuat sedikit lebih besar karena mau Kira-kira apa yang dikatakan agak banyak belakang. Bapak Mama, sekarang kalau tulisannya sudah selesai, sudah. Oke, silakan berdiri, berdiri berbincang. Dapat lingkaran. Mana tulisannya tadi? Apa itu? Silakan pasangannya. Bapak Mama, nanti tulisannya kalau sudah kurang baik, kalau ada
Stanley Patung. Sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu Mata Soge sambil mengangkat ya. Sambil begini kak, kertas, begini kertas, bukan begini. Satu, dua, tiga. Sambil menang. Dari tempat ini saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mama yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti KTKC pada pagi hari ini. Terima kasih. Semoga KTKC yang kami bawakan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan perkawinan Bapak Mama. Amin. Dan tempat ini juga saya dan teman-teman mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang mungkin menyinggungkan hati Bapak Mama. Kami sangat Bapak Mama, marilah kita kembali bersatu dalam doa. Saya kesilakan Bapak Mimpin untuk menyinggung. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kegiatan kami pada hari ini berjalan dengan lancar. Tuhan, sebentar lagi kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan, semoga kami tiba di rumah kami masing-masing dalam keadaan yang sehat walafiat. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Hatiku terang lagi jalanku, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku,